Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal massi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izah mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba, yang memakan hasil renten, tidak akan tenang kecuali seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Karena mereka berkata bahwa riba itu, renten itu disamakan dengan jual beli. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan rente. Maka barang siapa datang keterangan dari Allah kemudian berhenti, maka apa yang telah diperbuat baginya tidak mengapa dan urusannya bagi Allah. Sedangkan bagi orang yang tetap kembali, yang tetap melaksanakan riba, yang tetap melaksanakan memakan hasil renten, maka mereka akan ditempatkan di neraka dan kekal di dalamnya. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang masalah ekonomi Islam. Bahwa kita selaku umat Islam berekonomi itu harus melaksanakan ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang paling prinsip bahwa dalam ekonomi Islam itu yaitu diharamkannya riba, diharamkannya renten, dan juga diharamkan goror, yaitu transaksi yang tidak jelas. Ekonomi Islam ekonomi yang bersumber ajarannya dari Allah. Tentu saja sangat baik, sangat unggul, dan berkah. Sedangkan ekonomi kapitalis, ekonomi non-Islam adalah ekonomi yang berdasar pemikiran, apalagi yang mengakomodir renten, itu sudah jelas itu diharamkan dan tidak akan mendapatkan keberkahan. Berbagai macam sistem ya di dalam ekonomi Islam, ya ada berbagai macam
akad-akad yang bisa kita lakukan. Di antaranya kita bisa melakukan ada akad murabahah, ya, robiha yarbahu ribahan murabahan, yaitu bisnis tentu saja mencari keuntungan tetapi memakai sistem Islam. Ya, kita bisa jual beli dengan sistem cicilan dan dijanjikan dari harga yang telah ditentukan mendapatkan keuntungan sekian sekian sekian. Perjanjian antara penjual dan pembeli, baik itu individu ataupun itu melalui lembaga keuangan seperti bank syariah umpamanya. Kemudian juga kita bisa melakukan akad salam, termasuk juga akad istisna, di mana kalau akad salam itu bisa uang didahulukan, kemudian barang nanti di belakang. Atau juga akad istisna, ya, kita memesan barang, ya barangnya yang duluan diadakan, kemudian uangnya dibayar di belakang. Kemudian juga kita bisa melakukan akad mudorobah, yaitu kerjasama usaha. Satu pihak menyediakan modal, satu pihak yang mengelola modal itu. Kemudian keuntungannya, keuntungan bersama menurut kesepakatan. Kemudian juga kita bisa melakukan ekonomi dengan akad musyarakah, yaitu kerjasama usaha, modalnya kita bareng-bareng, atau juga kita melakukan usahanya bareng-bareng, dan keuntungannya bersama-sama menurut perjanjian kesepakatan. Juga kita bisa melakukan akad wadiah. Ya, kita contohnya kita tabungan. Ya, kita tabungan baik itu di bank syariah, tapi kita tidak menjanjikan dengan bank tersebut ada bunga. Kita hanya menitip saja dan kemudian uang tersebut dikelola oleh pihak yang menerima titipan. Kemudian juga bisa kita akad wakalah. Ya, kita bisa memberikan kuasa kepada pihak yang lain. Ya, contohnya kita kan seperti menitip transfer itu kepada pihak lain, ya, kita memberikan kuasa. Kemudian juga kita bisa melakukan akad ijaroh, ya, sewa menyewa, yaitu halal. Jadi kita baik secara individu ataupun lembaga-lembaga keuangan, kita bisa melakukan sistem ekonomi yang halal, ya, itu. Sebab ekonomi yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, apalagi diakomodir dari perekonomian kapitalis atau yang lainnya dengan menggunakan sistem riba, itulah perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis atau yang lainnya dengan sistem ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi Islam itu berdasarkan Quran dan Sunnah, tentu saja itu lebih baik. Mengapa itu riba itu diharamkan menurut Islam? Karena itu riba itu tidak bermoral, tidak punya etika. Orang yang sudah punya hutang kemudian dibebani dengan bunga, kemudian apabila tidak bisa menepati waktu, kemudian terus bunganya bertambah lagi, sehingga orang miskin akan semakin terperosok. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.